Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-1. Tsubasa diwawancarai karena kehebatannya. Ia ditanya tentang permohonan 3 gelang yang dipakai Tsubasa. Lalu Tsubasa menjelaskan bahwa gelang yang pertama agar dia bisa bermain baik tanpa mengalami cedera. Yang kedua agar Brankos bisa jadi tim nomor 1 di Brasil. Yang ketiga, Tsubasa punya impian yang sangat tinggi untuk memenangkan Jepang ke Piala Dunia. Santana yang mendengarkannya di sisi lapangan pun cuma bisa diam saja. Kemudian saat sedang istirahat, pelatih tim Domingo marah dan kecewa karena timnya kalah di babak pertama. Ia memarahi para pemainnya karena telah dipermainkan oleh Tsubasa. Tiba-tiba Santana berbicara menyuruh teman-temannya untuk mengoper bolanya kepada Santana saja. Sambil berjalan keluar ruangan, ia berkata bahwa kalau ingin menang maka harus kuat. Pelatih marah karena Santana memotong pembicaraannya. Teman-temannya juga tak terima dengan perkataan Santana tersebut. Mereka menganggap bahwa Santana telah menyalahkan mereka atas kekalahan tim Domingo di babak pertama. Namun Santana tidak memperdulikannya dan malah pergi meninggalkan mereka semua. Sambil berjalan terbayanglah patung Dewa Liberty dan Santana yang sedang fitness. Episodenya pun selesai. Oi oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa yang berjudul Santana Putra Dewa. Nggak usah banyak omong, langsung aja kita ke openingnya. Pada episode ini, Santana kecil sedang berdoa kepada Tuhan agar menyelamatkan kakek dan neneknya. Santana rela menerima cobaan apapun yang diberikan oleh Tuhan asalkan doanya dikabulkan. Kemudian Santana berteriak memanggil-manggil nama Tuhan dengan keras. Lalu di kemudian hari, Santana kecil yang malang harus bersedih karena kakek dan neneknya telah meninggalkan Santana. Santana cuma diam berdiri di tengah-tengah peti kakek dan neneknya. Dengan raut muka yang sedih, dia melihat petinya dimakamkan. Sekarang Santana sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Teman Santana yang bernama Leo memperhatikan Santana dari jauh. Dia merasa kasihan kepada Santana. Santana cuma bisa menunduk dan bersedih. Perlahan orang-orang di sekitar mulai berpergian. Kini tinggal Santana, Leo, pendeta, dan 2 orang bapak-bapak yang sedang menguburkan kakek dan nenek Santana. Sambil berdiri dan menundukkan kepalanya, Santana terus mengusap air matanya. Tiba-tiba muncullah wajah kakek dan neneknya di depan Santana. Mereka memanggil-manggil nama Santana. Santana yang melihatnya pun terkejut dan merasa senang. Akan tetapi bayangan wajah mereka hilang karena tertimbun tanah kuburan. Kemudian Santana yang sedang berdiri di tanah lapang melihat bayangan salib yang menyatu dengan bayangannya. Di waktu yang bersamaan, lonceng juga berbunyi kencang. Santana kemudian berbalik dan berteriak bahwa Tuhan telah kejam karena telah mengambil kakek dan neneknya. Santana terus berteriak dan berlari sambil meneteskan air matanya. Scene berubah di mana Santana sedang berdiri di tengah lapangan sepak bola. Para penonton bersorak memanggil-manggil nama Santana. Dan julukannya yaitu Putra Dewa Sepak Bola. Santana membentangkan tangannya di tengah-tengah lapangan. Dia berpikiran bahwa dia bukanlah Putra Dewa, melainkan dia adalah robot sepak bola. Penonton pun langsung meneriaki nama Tsubasa. Tsubasa berhenti dan melihat ke arah Santana. Dia mengakui kehebatan yang dimiliki oleh Santana. Tsubasa pun telah siap untuk bertanding di babak kedua melawan Santana. Pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Dengan skor 2-1 dipimpin oleh tim Tsubasa yaitu Brankos. Peluit babak kedua pun ditiup. Pertandingan dimulai dengan disambut sorak-sorai para penonton. Terlihat bola sedang dioper ke sana kemari oleh pemain Domingo. Akan tetapi Tsubasa dengan cepatnya merebut bolanya. Dan ia melesat maju ke depan sambil menggiring bolanya. Santana cuma memperhatikannya dari kejauhan. Tsubasa terus menggiring bola tersebut dan mengopernya kepada temannya. Lalu dioper balik kepada Tsubasa. Dan Tsubasa pun bersiap-siap untuk menembakkan bolanya. Tetapi pemain belakang Domingo tidak membiarkannya. Mereka mencoba menghadang Tsubasa. Namun Tsubasa berhasil mengecoh para pemain belakang Domingo. Tsubasa pun menembakkan bolanya menggunakan kaki kirinya dan melewati para pemain Domingo. Kiper Domingo berusaha menggapai bolanya, akan tetapi tidak bisa menahan bola tersebut.
dan akhirnya bola pun masuk ke dalam gawang Domingo. Skor kini 3-1 dipimpin oleh tim Tsubasa yaitu Brangkos. Para penonton bersorak gembira atas gol tersebut. Santana cuma bisa melihatnya dengan tatapan dingin. Para pemain Domingo juga tampak kesal karena gawangnya berhasil dijebol lagi. Tsubasa berlari ke arah teman-temannya sambil mengangkat tangannya. Dia kelihatan sangat gembira bersama teman-temannya. Pelatih tim Domingo tidak mau tinggal diam. Dia langsung menurunkan pemain cadangan yang bernama Leo. Leo pun bersedia karena dia sudah berpasangan dengan Santana sejak di kesebelasan Barla. Dulu pada saat berumur 7 tahun, Leo melihat Santana sedang memainkan bola dengan hebat di lapangan. Leo pun kagum dengan kehebatan Santana. Lalu dia menghampiri Santana ke lapangan. Leo bertanya kepada Santana bagaimana bisa Santana bermain bola sehebat itu. Santana hanya menjawab bahwa cukup berteman saja dengan bola, karena bola adalah teman. Kemudian mereka berdua memainkan bola dengan perasaan senang. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Mereka lanjut bermain bola sampai menjelang sore. Santana menendang bolanya dan dikejar oleh Leo. Karena kejauhan, Santana pun ikut mengejar bolanya. Mereka mengejar bolanya bersama-sama sambil terus tertawa bahagia. Kembali lagi ke Leo yang sedang memasuki lapangan. Dia terus memperhatikan Santana. Namun ketika Santana menolehnya, Leo terkejut karena raut wajah Santana dulu tidak sedingin saat ini. Pertandingan pun berlanjut. Sekarang bola dibawa oleh pemain Domingo. Kemudian Leo mengoper bola itu kepada Santana. Santana menerimanya dengan indah. Lalu dia berbalik. Sambil memainkan bolanya, Santana berjalan ke lingkaran tengah lapangan. Para pemain lain pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Santana. Tapi penonton terus bersorak-sorai mendukung Santana. Pelatih Domingo bingung dengan apa yang dilakukan oleh Santana. Roberto pun berteriak menyuruh Brangkos mengejar bola yang dibawa oleh Santana. Dengan cepat para pemain Brangkos berlari mengejar Santana. Sementara itu Tsubasa masih kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Santana. Lalu Santana menendang bolanya lurus ke depan dengan keras melewati para pemain Brangkos. Dengan pergerakan tanpa bola, Leo berlari menyambut bola yang dioper oleh Santana. Dia pun mendapatkan bolanya dan mengopernya lagi kepada Santana. Tanpa basa-basi, Santana langsung menendang bolanya. Bolanya melambung tinggi di udara dan tiba-tiba menukik melesat ke arah gawang. Tsubasa dan Roberto terkejut karena tendangan itu mirip dengan tendangan Tsubasa. Kemudian Tsubasa teringat perjuangannya saat ingin menguasai teknik tendangan itu. Akhirnya karena kiper Brangkos tidak bisa menahan bolanya, bola pun masuk ke dalam gawang dan gol. Para penonton dan pemain pun bersorak gembira atas gol tersebut. Sementara itu Tsubasa terkejut karena Santana mampu menguasai tendangan jauh yang dimiliki oleh Tsubasa. Sekarang kedudukan menjadi 3-2. Santana sukses memasukkan bola kedua dengan tendangan yang mirip dengan tendangan Tsubasa, yaitu flying drive shot. Pelatih dan para pendukung Domingo pun terus menyemangati Santana. Pepe berkata kepada Roberto bahwa Santana mencetak 2 gol dengan pola yang sama dengan gol yang dicetak oleh Tsubasa. Saat gol pertama, Tsubasa mencetaknya dengan tendangan salto. Santana juga mencetak gol pertama dengan tendangan salto yang lebih hebat dari Tsubasa. Sedangkan gol kedua dicetak Tsubasa dengan tendangan melambung jarak jauh. Santana juga mencetak gol kedua dengan tendangan melambung jarak jauh juga. Pepe beranggapan bahwa Santana bermaksud menunjukkan teknik sepak bolanya lebih hebat dari Tsubasa. Roberto membenarkan apa yang dikatakan oleh Pepe. Tsubasa yang berdiri di lapangan kesal dan mengakui kehebatan putra dewa Santana. Dia pun berpikir bahwa kedatangannya ke Brasil tidak sia-sia. Lanjut, para pendukung Domingo mulai bersorak-sorai memanggil-manggil nama Santana putra dewa. Pepe khawatir akan hal itu. Dia tidak mau teman-temannya yang bertanding terpengaruh oleh kejadian itu. Roberto yang berdiri di samping Pepe menenangkannya dan meyakinkan bahwa Brangkos tidak akan kalah dari Domingo. Karena sepak bola itu tidak bisa dimainkan sendirian. Dan selama Santana belum menyadari hal itu, sampai kapanpun Brangkos tidak akan kalah dari Domingo. Pertandingan pun berlanjut. Terlihat Leo berhasil memotong bola yang dioperkan oleh pemain Brangkos. Leo kemudian mengopernya kepada Santana. Kali ini Santana maju menggiring bola dan melewati para pemain Brangkos dengan cepat. Karena permainan Santana yang selalu dilakukan dengan kepala dingin, sering juga dia dijuluki sebagai robot sepak bola. Akan tetapi Leo menyangkalnya, karena Santana bukanlah robot sepak bola. Scene pun beralih saat Santana kecil bersedih karena ditinggal kakek dan neneknya. Leo berpikir bahwa sejak saat itu senyuman Santana telah diambil oleh Tuhan.
Di saat Santana berteriak sambil menangis dan berlari, Leo mengejarnya sampai di sebuah lapangan sepak bola. Santana terus menangis dan mengusap air matanya. Leo pun ikut bersedih. Dan saat dia hendak mengusap air matanya, tiba-tiba datanglah seorang bapak-bapak yang menghampiri Santana. Dia adalah Tuan Barla. Tuan Barla menghampiri Santana dan berkata bahwa mulai saat ini Santana menjadi putranya. Tetapi Santana berkata bahwa keluarganya tinggal kakek dan neneknya saja. Tetapi sekarang mereka sudah meninggal dunia. Tuan Barla pun bercerita bahwa mereka bukanlah keluarga Santana yang sesungguhnya. Mereka menemukan Santana waktu masih bayi di tengah lapangan ini. Lapangan yang dimiliki oleh Tuan Barla. Santana kecil tidak mempercayai hal itu. Begitu juga dengan Leo. Dia juga tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuan Barla. Kemudian Tuan Barla meyakinkan bahwa semua orang dewasa di sekitar sini pasti tahu tentang hal itu. Dia berkata bahwa Santana sebenarnya tidak punya siapa-siapa. Dia hanyalah sebatang kara. Santana terkejut mendengarnya dan dia meneteskan air matanya. Tuan Barla pun lanjut berkata kepada Santana bahwa satu-satunya yang dimiliki oleh Santana hanyalah sepak bola. Karena Santana ingin menjadi pemain yang terkenal, Tuan Barla pun mengangkat Santana sebagai putranya. Dengan begitu, Santana lebih cepat berkembang karena Santana bisa bermain bola sepuasnya dan dilatih oleh pelatih yang hebat. Dengan begitu juga, Santana akan menjadi pemain profesional. Santana cuma bisa diam berdiri di lapangan sambil terus diperhatikan oleh Leo di belakangnya. Keesokan harinya, terlihat Tuan Barla sedang menghisap rokoknya sambil memperhatikan ke arah luar jendela. Dia melihat Santana kecil sedang berlatih keras berlari dengan dua ban truk yang ukurannya besar di belakangnya. Tuan Barla terus tersenyum dan melihat Santana kecilnya sedang berlatih keras. Santana terus berlari sampai akhirnya dia terjatuh. Dia sangat kelelahan. Tiba-tiba datanglah pelatihnya dan memarahi Santana. Pelatih itu menyuruh Santana untuk terus latihan keras. Leo yang melihatnya tidak terima. Dia langsung menghampiri Santana dan memarahi pelatih karena telah keterlaluan kepada Santana. Pelatih pun menyuruh Leo pergi karena itu bukanlah urusan Leo. Leo terus berteriak dan membela Santana. Leo berkata bahwa mereka itu satu tim. Tapi mengapa cuma Santana yang dibedakan? Karena kesal, pelatih itu mengangkat tubuh Leo dan hendak menghajarnya. Akan tetapi tiba-tiba Santana berdiri dan berlatih keras lagi sambil menyuruh pelatih melepaskan Leo. Santana terus berlatih keras, dia terus berlari membawa dua ban yang berukuran besar. Leo cuma bisa memerhatikan Santana dari belakangnya. Tuan Barla yang memerhatikannya tersenyum puas karena dia berharap Santana bakalan menjadi pemain sepak bola yang hebat dan tak terkalahkan. Menurut Tuan Barla, Santana tidak memerlukan pengetahuan dan perasaan layaknya manusia biasa. Karena Santana cukup menjadi robot sepak bola saja. Kemudian pada saat malam hari, Santana sedang makan dan dia sedang melihat foto kakek dan neneknya yang sedang menggendong Santana waktu kecil. Tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk ke kamarnya. Mereka adalah para pelatih Santana. Mereka memarahi Santana karena dia belum selesai makan. Salah satu pelatih memberikan menu latihan besok kepada Santana. Pelatih itu kemudian mengambil foto yang menempel di dinding. Lalu dia merobeknya hingga menjadi kumpulan kertas kecil di depan wajah Santana. Santana pun tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh pelatih. Lalu pelatih yang lain berkata bahwa Santana tidak memerlukan hal itu. Santana juga tidak perlu memiliki perasaan ataupun masa lalu. Karena Santana adalah robot sepak bola. Setelah itu, para pelatih pergi meninggalkan Santana sendirian. Sambil menyatukan potongan-potongan foto kakek dan neneknya, Santana berkata bahwa dia mau menjadi robot. Dia pun berdoa kepada Tuhan agar dikeluarkan dari tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca. Ternyata itu adalah suara kaca jendela atas yang sedang dipecah oleh Leo. Leo pun menyampaikan tujuannya yaitu untuk menolong Santana keluar dari tempat ini. Santana sangat senang sekali karena Leo membantu menolongnya keluar dari kamarnya. Setelah berhasil keluar, Santana dan Leo berlari menjauhi tempat itu. Mereka terus berlari untuk menghampiri teman-temannya yang lain. Akan tetapi tiba-tiba ada beberapa orang yang menghadangnya. Mereka adalah anak buah Tuan Barla. Tuan Barla pun menyuruh Santana untuk kembali ke kamarnya. Saat Tuan Barla mau meraih Santana, Leo mendorongnya dan menyuruh Santana untuk berlari menjauh. Leo pun menyusul Santana setelah menjatuhkan Tuan Barla. Lalu mereka berdua terus berlari menjauhi Tuan Barla dan anak buahnya. Sambil mencoba berdiri, Tuan Barla mengancam Santana jika tidak mau kembali, maka Tuan Barla akan memecat orang tua teman-temannya yang bekerja di pabrik milik Tuan Barla. Santana terus berlari menjauhi Tuan Barla.
Tuan Barla pun terus mengancam jika Santana tidak mau berhenti berlari, maka dia akan mengambil keluarga teman-temannya. Seketika itu Santana langsung menghentikan larinya. Leo yang melihatnya pun terkejut. Sedangkan Tuan Barla tersenyum senang karena Santana menghentikan larinya. Santana sedih karena orang tuanya telah diambil. Kakek dan neneknya juga diambil. Sekarang teman-temannya juga diambil. Leo pun menghampiri Santana. Dia mengajak Santana untuk pergi bersama karena mereka adalah sahabat. Tetapi Santana cuma diam saja. Dia berpikir bahwa dia hanya disuruh oleh Tuhan untuk bermain sepak bola saja. Karena Santana tidak punya siapa-siapa lagi selain sepak bola. Tetapi sebenarnya dia tidak ingin hal itu. Lalu dia berjalan kembali menghampiri Tuan Barla. Tuan Barla pun memberikan bola yang dipegangnya kepada Santana. Santana pun akhirnya bersedia menjadi robot sepak bola saat memegang bola itu. Kemudian scene kembali lagi ke Leo yang sedang berlari di lapangan. Terlihat Santana sedang maju ke depan menggiring bola. Dia melewati para pemain Brankos dengan cepat. Pepe dan Roberto pun terkejut melihat kehebatan Santana. Santana menendang bolanya lurus ke depan dengan keras. Bola pun masuk ke dalam gawang Brankos dan gol. Para pendukung Domingo bersorak gembira atas gol yang dicetak oleh Santana. Tsubasa bingung saat melihat Santana. Walaupun sudah mencetak gol, dia tetap tidak menunjukkan ekspresi yang gembira. Tsubasa pun berkata kepada Santana bahwa dia akan mengajarkan kepada Santana tentang kesenangan bermain sepak bola. Santana menolehnya, lalu tersenyum kecil meremehkan kata-kata Tsubasa. Leo kaget saat melihat Santana tersenyum. Pertandingan pun dilanjutkan. Tsubasa dan teman-temannya maju ke depan untuk menyerang pertahanan dari Domingo. Saat Tsubasa sedang menggiring bolanya, tiba-tiba Santana menslidingnya dan meraih bolanya. Dia berbalik dan mengejar bola yang ada di Santana. Saat sedang mengejarnya, tiba-tiba Santana melancarkan tendangan yang keras mengenai perut Tsubasa. Tsubasa pun terpental ke belakang. Bolanya kembali ke kaki Santana. Ternyata Santana sekarang berniat untuk menghancurkan impian dan permohonan Tsubasa. Dia pun menendang bolanya dengan keras mengenai gelang yang dipakai oleh Tsubasa. 3 gelang yang dipakai oleh Tsubasa pun hancur dan terlepas dari pergelangan tangan Tsubasa. Dan episodenya selesai.